Saya persilahkan untuk Bu Agnes untuk materi sesi yang kedua. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya waktu saya dihubungi Bu Yuni itu saya agak tidak terlalu fokus gitu ya, sehingga pokoknya Bu Agnes ngomong soal psikologi lansia. Oh ya, saya pikir seperti itu. Saya tidak menduga bahwa saya menjumpai orang-orang hebat di sini. Jadi akhirnya mungkin materi saya ya sederhana, dan moga-moga ini sebagai salah satu sharing ya, sharing saja karena kebetulan bidang minat saya psikologi perkembangan, sebenarnya lebih ke anak-anak, tetapi saya pernah mengajar mata kuliah psikologi lansia. Jadi istilahnya ya saya sharing teori, kemudian saya sharing pengalaman ya, beberapa hal bukan pengalaman sebagai lansia, tapi pernah berhubungan dengan lansia gitu. Uh, Baik, ada overlap sebenarnya materi saya dengan Pak Maramis dan nanti mungkin dengan Bu Yuni juga. Nah, saya mau mengawali dengan menanyakan tentang siapa itu lansia. Karena saya yakin ada stereotip di masyarakat yang berbeda tentang lansia dan kondisinya. Jadi ada yang menggambarkan lansia sebagai seperti ini, penuh dengan ketidakberdayaan, pasif ya kalau dilihat di situ, mungkin mudah sakit, tapi di sisi lain juga ada yang melihat lansia yang seperti ini gitu, yang benar-benar happy, bahagia. Ternyata banyak juga mereka-mereka yang ini melek teknologi gitu. Banyak juga yang bahkan secara fisik luar biasa. Bahkan saya aja nggak bisa split seperti itu gitu ya. Tapi ternyata lansia bisa melakukan seperti itu. Ada yang bisa seperti itu, nggak semua ya. Saya yakin nggak semua dan mungkin Bapak Ibu yang lansia jangan mencoba juga ya, karena tiap orang pasti berbeda-beda gitu. Tapi ada juga yang sangat lentur. Jadi memang saya lihat bervariasi gitu ya. Mereka-mereka dari segi kondisi fisiknya, kondisi psikologisnya, dan sebagainya. Kemudian tadi ini definisi ya, tadi sempat ditanyakan oleh Bu siapa ya tadi ya, yang menanyakan berapa sih usia lansia gitu. Dan memang saya sepakat dengan yang Pak Marami sampaikan, kalau dari segi definisi kronologi, usia kronologis memang 60 plus atau 65 plus ya, karena memang terkait dengan usia pensiun biasanya. Jadi mereka-mereka berhenti dari pekerjaan karena ya tidak ini ya dianggap sekali lagi dianggap stereotipnya tidak produktif gitu. Nah, definisi dari WHO sendiri juga menunjukkan bahwa lansia itu adalah kaitannya dengan proses penuaan, jadi degenerasi gitu ya sel-sel. Nanti ini mungkin Bapak Ibu Romo suster yang bergerak di bidang kedokteran ini yang mengerti betul gitu hal-hal itu. Jadi ini untuk kita sepakati saja tentang definisinya. Kemudian ini juga sama seperti yang Pak Marami sampaikan, jadi ada peningkatan harapan usia hidup ya, yang dari waktu ke waktu semakin lama ternyata semakin meningkat gitu. Tadi sudah dibahas juga, kita lihat di sini Indonesia misalnya itu juga terjadi peningkatan juga gitu. Bahkan kalau dari segi ini apa namanya, ini usia yang di sebelah kanan ini, kalau kita lihat Indonesia ya, ini tahun 80 58 tahun itu harapan hidup. Kemudian tahun 2000 65 tahun. Jadi meningkat sekali. Kemudian tahun 2019 ya itu sekitar 71 tahun. Jadi memang rata-rata para ini ya cukup banyak gitu para senior kita gitu yang ini masih aktif gitu ya, masih oke gitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Dan ini adalah data dari dunia memang. Terus kemudian ini juga sebenarnya sudah ditunjukkan, saya cuma persingkat aja, kalau dilihat dari rentang tahun lagi, secara umum ya di dunia, kita lihat usia 60 plus atau 80 plus itu meningkat sekali gitu, sampai kemudian diprediksikan tahun 2030 ini sudah kurang lebih 1,4 billion ya, atau tahun 2050 nanti bertambah lagi 2,1 billion gitu. Jadi memang banyak sekali, dan kalau dilihat dari grafik lagi, memang kebanyakan para lansia ini hidupnya itu di ini negara-negara berkembang gitu. Jadi artinya termasuk kita ya, yang Indonesia itu juga akan banyak lansia gitu nantinya ke depannya gitu.
Semakin ke depan semakin banyak gitu. Ini data dari WHO juga. Jadi persentase lansia usia 60 tahun ke atas itu mengalami peningkatan 12%, 2 kali lipat ya. Dari tahun 2015 sampai nanti diprediksikan 2050 itu akan menjadi 22%. Dan pada tahun 2020 yang usia 60 tahun, sekarang ini berarti ya, itu bahkan mengalahkan loh jumlah anak usia balita 5 tahun ke bawah. Jadi bisa dikatakan luar biasa ya nanti ini apa potensinya gitu. Para lansia ini yang akan banyak ada di sekitar kita gitu. Dan pada tahun 2050 80% dari para lansia ini akan ada di negara yang berpenghasilan rendah dan sedang. Jadi low and middle income countries gitu. Ya sama seperti Pak Malami, saya juga mau menekankan bahwa memang penting gitu untuk memperhatikan perkembangan lansia. Jadi sungguh ini hal yang bagus sekali bahwa Keuskupan sudah memikirkan tentang adanya komisi lansia gitu. Dan karena memang ini akan menjadi penting, berguna gitu ya, dan dibutuhkan gitu di dunia, apalagi di Indonesia juga sebagai negara berkembang. Kemudian saya akan meninjau dari sisi psikologisnya. Jadi ini teori ya dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Itu apa saja yang menjadi penentu? Yang pertama adalah usia, ya, normative age graded factor. Jadi perkembangan individu bisa dilihat dari segi usianya, bisa dibedakan dari usianya. Jadi artinya pastilah ada perubahan-perubahan dari sisi kesehatan, dari sisi biologis kita ya. Kita bandingkan saja diri kita mungkin ketika usia 30 tahun, gitu 40 tahun, kemudian menjadi 40 tahun, itu ada perubahan tidak? Usia nanti 60 tahun gitu ya, saya masih 13 tahun lagi lah, 60 tahun gitu ya, atau nanti 80 tahun gitu. Itu pasti akan ada yang berbeda gitu. Dan yang membedakan saya dari masa ke masa adalah faktor U atau faktor umur gitu ya, orang bilang seperti itu, usia. Nah, dari segi daya tahan tubuh, kesehatan, nah itu semua itu yang menjadi penentu bagaimana kondisi psikologis saya gitu, pada usia tersebut. Nah, selain itu juga ada yang bersifat histori. Jadi pada era atau di masa di mana individu itu hidup gitu. Jadi memang tidak bisa dibandingkan antara lansia yang hidup di masa lalu ya atau yang masa mudanya tahun 40-an gitu. Maka ketika sekarang menjadi lansia mereka akan banyak bicara soal zaman dahulu, zaman perang gitu ya. Nasionalisme mereka begitu tinggi gitu ya. Kebetulan saya juga punya ini ya, pernah menemui lansia di Armidale di Australia, di tempat saya pernah karena itu kotanya kota kecil dan banyak lansia di situ. Jadi saya bertemannya dengan para lansia ini dan salah satu yang menarik adalah lansia yang berusia waktu itu 90 tahun ya. Laki-laki orang Indonesia tapi menikah dengan orang Australia. Dan ketika saya tanya gitu, saya bicara dengan dia, saya dengarkan, saya senang gitu kalau mendengarkan para lansia ini karena saya dapat banyak hal gitu, banyak pengetahuan yang saya rasa oh ada sesuatu yang menarik yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi ceritanya dia adalah nasionalisme. Oh, saya dikirim pada zaman Soekarno, saya sekolah sampai ke Australia gitu, bangga sekali. Dan nasionalismenya juga besar. Saya sempat pulang ke Indonesia, kemudian bercerita tahun 48, tahun 50, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya ya. Tapi dengan mendengarkan cerita itu saya menjadi oh iya, saya jadi punya pengetahuan baru gitu. Saya terinspirasi gitu dengan ceritanya, kegigihannya gitu. Itu semua yang akan membedakan saya nanti kalau saya akan menjadi lansia gitu. Karena saya tidak hidup pada masa itu, sehingga mungkin ketika nanti saya menjadi lansia dan saya bercerita kepada anak cucu saya nggak akan cerita tentang zaman perang gitu. Masa saya adalah masa modern gitu. Masa mungkin ada internet, ada email gitu, terus kemudian oh ya saya juga pernah mengalami zaman komputer atau mesin ketik gitu ya, itu mungkin sesuatu yang akan saya ingat dan saya akan ceritakan itu kepada cucu saya gitu, kamu tuh enak loh gitu ya, sekarang sudah semua instan gitu, dulu zaman saya gitu, saya pasti akan cerita seperti itu gitu. Jadi itu yang membedakan lah antara masa hidup kita ya dan bagaimana kita itu nanti gitu ketika ya sebagai lansia gitu.
Apalagi kita juga pernah mengalami masa pandemi ya, mereka-mereka yang hidup di masa pandemi ini gimana ya, pasti punya story yang berbeda lagi gitu, yang bisa diceritakan pada anak cucunya nanti gitu. Ya entah harus jadi lebih mawas diri, gaya hidup new normal gitu, ke kesehatan dan sebagainya. Dan itu mungkin akan menjadi story sendiri, jadi lebih waspada gitu ya terhadap yang namanya kesehatan, mungkin itu seperti itu ya nantinya. Nah, selain itu, ketiga juga ditentukan oleh live events kita. Jadi ini ya, pengalaman unik. Setiap individu pasti berbeda. Ada yang mereka lansia yang punya anak yang banyak, ada lansia yang tidak punya anak gitu, ada lansia yang sudah ditinggal mati oleh pasangannya gitu, ada yang belum, ada yang lansia yang sudah pensiun terlebih dulu, ada yang belum. Jadi sangat variatif gitu, dan hal itu juga menjadi penentu bagaimana perkembangan dan kondisi psikologisnya. Jadi kalau ditanya ada kasus tertentu, ya mungkin kita bisa lihat dari hal-hal ini ya, usianya gitu. Kemudian kita bisa lihat dari masa di mana dia hidup, mungkin kita bisa lihat dari keunikan story-nya dia gitu ya, pengalaman hidupnya dia yang mungkin antar satu orang dengan orang lain yang berbeda. Sehingga ya perkembangannya jelas akan berbeda juga. Nah, kemudian ada juga aspek-aspek perkembangan individu. Ini yang tadi dibicarakan oleh Pak Maramis juga sebenarnya. Ada faktor biologis, ada faktor kognitif, sosial, emosi gitu ya, ada kultur, tapi saya nggak masukkan di sini. Biasanya ada 3 ini. Kalau biologis, fisik, jasmani. Kalau kognitif berarti pemikiran gitu, daya fokus, daya perhatian gitu. Sosial, emosi kaitannya sama orang lain dan emosi gitu. Nah, yang penting itu adalah keterkaitan dari aspek-aspek perkembangan ini gitu. Jadi kadang-kadang ketika biologis seseorang itu mengalami masalah, itu bisa menular pada aspek yang lain gitu. Jadi misalnya aspek kognitifnya. Bayangan aja kalau misalnya kita sendiri itu sakit gitu. Apa yang terjadi dengan fokus kita, apa yang terjadi dengan perhatian kita, apa yang terjadi dengan memori kita, kan kadang, dan juga emosi kita, kan? Kadang-kadang orang sakit kan, habis itu kan rasanya itu nggak bisa fokus gitu, dan kalau nggak bisa fokus kadang-kadang marah-marah gitu. Jadi ada keterkaitan gitu antar perkembangan ini. Gitu. Nah ini juga terjadi pada lansia ya. Jadi secara biologis terjadi perubahan fisik yang tadi sudah banyak dibicarakan, dari segi tinggi badan yang mungkin ketika lansia ada yang bilang mulai ini ya menyusut, agak sedikit menyusut gitu dari tinggi badan. Kalau anak-anak kan makin lama makin tinggi gitu ya. Terus ada satu titik sudah jadi dewasa gitu ya, nggak bertambah lagi. Ternyata ketika lansia malah mengalami, kok saya agak ini ya, agak lebih pendek ya dari yang sebelumnya. Itu saya pernah juga dengar itu komentar-komentar seperti itu ya. Mungkin secara fisik ada proses sendiri gitu ya di dalam biologi. Terdengar ya Bu ya? Nggak patah-patah ya? Oh ya udah, oke, terima kasih. Kemudian dari segi postur tubuh jelas mungkin ada perubahan, kita dulunya tegap, kemudian ya nggak tahu karena pola dan sebagainya kita jadi agak bungkuk gitu ya. Itu wajar sebenarnya. Kemudian panca indera ada penurunan penglihatan, pendengaran, penciuman gitu ya. Itu yang bisa terjadi pada lansia juga. Ini saya ada cerita ini istrinya dari yang tadi yang saya ceritakan ya, kalau tadi yang lansia yang saya temui namanya Pak Yon, yang ini Bu N, jadi yang orang Australinya gitu, yang usianya 89 saat ini. Dia suka sekali membaca gitu. Suka sekali, dan dia orangnya memang progresif dari dulu ya. Jadi kritik sangat pemerintahan politik itu wah luar biasa dia. Tapi dia peduliannya tinggi gitu, sehingga dia suka baca-bacaan tertentu gitu. Nah, ketika mengalami masalah dengan penglihatan, dia agak down. Dan itu saya lihat, oh iya ternyata biologis mempengaruhi emosi ya ternyata gitu. Karena dia bilang, saya udah mulai nggak bisa kelihatan lagi, saya merasa nggak berguna lagi, rasanya saya mengalami kesulitan gitu. Dia mulai agak frustasi gitu, padahal dia suka sekali membaca. Sampai akhirnya kemudian oleh temannya yang juga lansia juga itu disarankan untuk ini pakai ini aja, nggak usah pakai buku audio ya, audio. Jadi kan bisa ya pinjam di perpustakaan gitu. Kalau bukunya kecil-kecil, pertama mungkin bisa pakai kaca pembesar, tapi kalau nggak merasa nyaman ya pakai audiobook aja gitu. Dan itu kemudian bisa membantu dia tetap
untuk merasa semangat gitu, karena dia ternyata bisa punya cara lain untuk bisa tetap mengembangkan hobi membacanya dia gitu. Jadi ini salah satu cara untuk mensiasati lah ya kondisi-kondisi keterbatasan yang ada dari lansia. Yang lain juga pendengaran misalnya, kan banyak juga lansia pasang alat dengar gitu ya, dan ternyata secara emosi ketika itu dipasang mereka jadi lebih nyaman, lebih nggak marah-marah lagi gitu karena mereka udah teratasi gitu masalahnya. Kemudian ada perubahan-perubahan lain ya yang bisa dilihat di situ dari kulit, kuku, rambut segala macam ada perubahan termasuk sistem sarafnya juga. Hal yang lain juga yang terjadi adalah perubahan cara berpikir, proses berpikir ya, aktivitas mental. Tadi sudah disebutkan satu hal yang mungkin yang penting, proses mental ini nggak unilateral ya, jadi nggak linear gitu perkembangan. Ada juga hal-hal yang menurun, tapi ada hal juga yang meningkat gitu. Jadi contohnya kalau kemampuan proses informasi itu pada lansia jelas mungkin akan lebih lambat gitu. Jadi dia menerima informasi masih dicerna dulu gitu, nggak seperti kita yang masih waktu muda itu kan cepat sekali, masuk stimulus masuk langsung respon. Tapi begitu mengalami agak dokter gitu ya, maka mesti menunggu dulu gitu. Untuk apa sih maksudnya? Habis itu baru kita bisa respon. Jadi juga suatu hal yang wajar gitu. Dan yang tadi katanya Pak Maramis, kita ya harus sabar ya. Jadi artinya kita nunggu dulu gitu, jangan langsung kemudian ini kok nggak jawab-jawab ya gitu ya. Itu kan berarti malah menyinggung gitu lansia ini gitu. Jadi kita ya, sabar, kita tunggu responnya beberapa lama baru kita ini. Mereka biasanya akan mengolah dan kemudian menjawabnya gitu. Dan akan menjadi kurang efisien ya. Tapi di satu sisi ada pengetahuan lansia itu yang justru mengalami hal yang positif gitu. Jadi menjadi lebih kompleks apalagi dalam bidang yang dia tekuni gitu. Nah, ini mungkin para dokter gitu ya. Pak Paramis misalnya sendiri itu kan menekuni psikiatri ya. Itu udah anu sekali mantap sekali gitu karena makan pengalaman asam garam gitu. Sehingga memang kalau dilihat kan mereka-mereka yang usianya senior gitu malah laris gitu ya dari segi ini keilmuannya gitu. Artinya dipercaya oleh orang, banyak orang yang datang dan mendengarkan. Sekali lagi ya karena memang pengetahuan mereka menjadi lebih luas, lebih mendalam lagi gitu dan banyak yang belajar dari mereka. Nah, ini adalah gambaran saja dari segi intelektual ya, kemampuan intelektual itu ada dua komponen, salah satu teori aja yang disebut sebagai fluid intelligence dan ada crystallized intelligence. Nah, ini saya juga mau menunjukkan bahwa ternyata dari grafiknya itu kan ada yang mengalami peningkatan itu ya, yang crystallized-nya, tapi fluid intelligence-nya mengalami penurunan gitu, mulai dari early adulthood sampai late adulthood itu menurun gitu. Contohnya fluid intelligence misalnya ketika dia dikasih soal misalnya A, D, G, J, M, habis itu apa? Nah, itu kadang-kadang itu prosesnya akan lama gitu untuk bisa menyebutkan ya keterkaitan antara A, D, G, J, M. Habis M apa gitu kan? Kan berarti kan A ke D, B, C, D, O 3. Berarti let 3 gitu kan jadi M, N, O, P berarti yang terakhir gitu ya. Itu kalau muda itu cepat gitu responnya, tapi seiring dengan berjalannya usia agak susah gitu, agak lebih lambat gitu ya. Dan itu suatu hal yang wajar. Crystallized intelligence-nya sebaliknya itu malah meningkat gitu ya, lebih bagus yang tadi saya bilang kemampuan praktikalnya gitu, penalaran praktisnya gitu. Jadi misalnya ketika lansia diminta untuk wisdom-nya ya, atau ini kalau misalnya ya tiba-tiba muncul ada kebakaran, ada percikan api gitu ya di restoran. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya supaya nggak banyak kematian atau. Nah ini para lansia, para senior akan senang sekali memberikan pendapatnya dan pendapatnya itu bervariasi dan banyak yang mungkin tidak terpikirkan gitu oleh kita yang muda. Jadi mereka senang sekali. Itu yang mengalami peningkatan yang saya bilang pengalamannya banyak sehingga akhirnya jawabannya pun menjadi lebih kompleks gitu. Nah, perkembangan yang lain yang terjadi adalah kaitannya dengan ini sosial ya, secara sosialnya gitu. Sebentar.
Jadi interaksi sosial kaitannya sama interaksi individu dengan individu yang lain. Dan pada lansia jelas ada perubahan ya. Dari segi lingkungan sosialnya tadinya mungkin dengan suami dan anak-anak gitu ya ketika pada masa mereka masih muda ya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, anak-anak sudah semakin besar. Nah, ini mulai punya urusan sendiri-sendiri. Jadi kondisi lansia pun juga berbeda gitu ya. Ya, oke. Terus kemudian setelah masuk remaja mereka malah dewasa dan kemudian hidup sendiri gitu, meninggalkan pasangan lansia ini gitu. Nah, itu bisa menimbulkan perasaan seperti emptiness ya. Jadi perasaan oh, kok sepian gitu ya. Dulu ramai sekali, banyak anak-anak gitu. Tapi sekarang beda gitu. Karena anak-anak sudah berkeluarga semua, punya urusan sendiri-sendiri, ya tinggal berdua gitu. Kadang-kadang memang awalnya yang menyenangkan gitu, tapi lama-lama bisa jadi timbul rasa kesepian. Saya mau masak untuk siapa gitu. Nggak ada lagi yang bisa saya masakin gitu. Nggak ada lagi yang bisa saya tanya-tanya. Jadi seperti itu ada muncul perasaan-perasaan tertentu yang terjadi. Terus ya memang ini bisa diatasi ya dengan sering interaksi gitu ya dari anak, itu jelas merupakan dukungan sosial tersendiri buat lansia gitu. Apalagi mungkin ada lansia yang suka dengan cucu gitu ya, karena punya cucu kemudian dikunjungi senang sekali lansia. Tapi ada juga loh lansia yang malah merasa itu merepotkan. Ya, jadi memang variatif ya, variatif. Individu satu dengan individu yang lain berbeda. Sampai kemudian ada proses interaksinya menjadi sendiri ketika mungkin kematian dari salah satu pasangan gitu. Nah, ini ada proses grief sendiri, ada proses duka cita sendiri. Nah, itu dialami gitu oleh mereka-mereka ini gitu. Kemudian dari lingkungan pertemanannya, jelas ketika lansia mengalami pensiun gitu, nggak bekerja lagi, maka makin kecil gitu lingkungan pertemanannya. Mulai dari tadi nggak teman kerja, sekarang nggak lagi gitu, terlalu kontaknya mungkin cuma 1-2 orang gitu. Mungkin tetangga ya yang sekarang menjadi tempat untuk berceloteh gitu ya, tempat berkunjung gitu ya. Ini di luar COVID loh ya. Nah, terus kemudian juga teman-teman lama gitu ya yang mulai cukup banyak, bukan hanya pada lansia tapi saya sendiri pun juga sudah mulai kan kontak-kontak dengan teman lama SMA SMP. Nah, ini para lansia itu juga bisa merasa senang gitu loh ketika bisa connect kembali dengan temannya gitu ya. Itu terjadi pada ayah saya nih yang baru aja menemukan kalau WA itu bisa gabung 4 orang, bisa di-call bersama-sama dan bisa saling lihat satu sama lain. Nah, itu senang sekali dia. Setelah menemukan beberapa saat dia tidak tahu sebelumnya gitu. Taunya WA itu ya untuk calling atau mungkin video call gitu ya. Itu pun taunya karena waktu COVID seperti ini gitu. Sebelumnya sama sekali tidak digunakan. Tapi setelah dia tahu, dia merasa senang sekali karena bisa connect dengan teman-teman yang lain. Nah, ini mungkin bisa juga dipikirkan oleh Bapak Ibu di sini ya. Kira-kira bagaimana dukungan yang bisa diberikan gitu secara sosial kepada para lansia ini. Kemudian ada teori Erikson yang menunjukkan, ini saya cuma mau menunjukkan dari sisi kepribadian, ada tugas-tugas perkembangan lah, tugas-tugas perkembangan di setiap masa perkembangan individu gitu ya. Yang ada pada masa kanak-kanak punya tugas sendiri, pada masa remaja punya tugas sendiri, pada masa dewasa sampai ke lansia juga punya tugas sendiri. Ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Apa yang terjadi pada masa sebelumnya itu menjadi dasar untuk masa berikutnya. Kalau misalnya di masa bayi tidak ada rasa percaya ya, trust atau mistrust ya. Dia tidak percaya mungkin mempengaruhi dia untuk keberhasilan di masa berikutnya gitu. Itu contohnya. Nah, kalau pada masa anak-anak ini lebih menanamkan pada skill gitu, pembentukan skill, pembentukan sikap dasar ya, seperti inisiatif, kemandirian. Pada masa remaja itu masa dia cari identitas diri, siapa saya mau kemana untuk karir ya. Nah, untuk masa dewasa ini sudah mulai sosial. Sosial artinya mulai untuk intimacy, cari orang yang bisa dia sayangi gitu ya, yang dia bisa kaitannya memang dengan kehidupan berkeluarga nantinya. Kalau enggak dia akan merasa terisolasi gitu. Nah, mendekati lansia itu ada satu tahap lagi yang disebut generativity dan self absorption. Jadi ini masa di mana individu itu merasa bertanggung jawab terhadap ingin melakukan kontribusi gitu intinya. Kontribusi pada masyarakat, pada individu generasi setelahnya. Jadi mungkin bisa dialami oleh masa saya usia-usia sekitar 40 sampai 60 tahun. Itu rasanya kepengen memberikan sesuatu. Bisa nggak saya apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat? Apa yang bisa saya berikan untuk anak saya gitu. Jadi ini sifatnya tugasnya adalah mencetak generasi selanjutnya gitu. Nah, kemudian
ini akan menentukan pada perkembangan dunia, yaitu integritas versus despair. Jadi pada masa ini individu sudah mulai ada tadi ya ketakutan sendiri akan kematian gitu, dan mulai untuk memikirkan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Kalau banyak keberhasilan atau pengalaman positif, maka akan senang gitu. Tapi kalau misalnya dia mengalami hal-hal yang negatif gitu ya, itu bisa jadi membuat dia menyesal gitu. Ya, itu bisa mempengaruhi juga pemikirannya dia. Karena itu kan banyak juga lansia yang mengalami stres, depresi gitu. Karena mungkin dia berpikir apa sih yang sudah saya buat sebelumnya itu kok rasanya sia-sia gitu, kegagalan demi kegagalan gitu. Nah, kemudian successful aging itu seperti apa? Kalau menurut penelitian ada 3, yaitu terhindar dari sakit dan ketidakmampuan. Ya, jadi individu yang dianggap sukses nggak cuma sekedar sehat aja, tapi artinya apa ya, bahagia gitu ya, berhasil pada masa tuanya itu adalah dia nggak punya penyakit yang serius, dia tidak punya disability atau ketidakmampuan, dan juga dia mampu bertahan, kemampuan fisiknya itu masih bisa dipertahankan walaupun tidak seprima sebelumnya, tapi tetap ada ini ya. Kemudian secara kognitifnya, kemampuan berpikirnya itu juga terus berjalan. Dan yang terakhir adalah dia tetap aktif dalam menjalani hidup, gitu, tetap involved dengan hidup. Nah, pertanyaannya gimana sih cara mencapainya? Sebenarnya sederhana, dan tadi sebenarnya sudah dibicarakan juga beberapa halnya. Pertama, menjaga pola makan, jelas ya, pola makan yang seperti apa nanti akan ada. Saya sharing tentang satu buku yang menarik, yang sehat kalau tadi ya. Kemudian olahraga tentu saja yang sesuai dengan lansia, ada yang namanya brain gym lansia, ada juga tai chi gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu juga bagus untuk lansia. Kemudian juga menantang kemampuan otak ya, mencari hal-hal yang baru gitu, itu penting gitu, melatih kemampuan berpikirnya. Entah dengan menggunakan TTS, kalau ada yang suka TTS nih, atau mungkin ada yang dengan menggunakan catur, main catur itu ya, atau mengajari cucunya, itu juga membuat otak itu menjadi aktif kan gitu. Dan juga aktif sosialisasi, tetap aktif sosialisasi, tetap untuk kontak, interaksi dengan orang lain, tetap punya kontribusi, mau jadi volunteer misalnya, itu atau sukarelawan gitu ya, itu juga positif karena dia merasa hidupnya kok berarti gitu ya, mau sharing dengan orang lain itu. Nah, itu mungkin tantangannya nanti ke depannya seperti itu, gimana caranya membuat para lansia ini merasa dia punya arti gitu. Karena itu yang salah satu cara untuk masuk ke successful aging. Kemudian yang terakhir adalah punya sikap yang positif gitu, mental yang positif. Jadi tadi juga dibicarakan ya, orangnya optimis, terbuka, tangguh, resilient gitu ya, itu akan penting. Satu hal yang menarik ini saya Presiden Amerika ya yang baru saja terpilih itu adalah Joe Biden. Itu kalau saya baca biografinya, dia usianya 78 tahun ya. Dia menjadi presiden ke-46 di Amerika gitu. Dan hebatnya dia ternyata punya sejarah di masa lalunya. Itu keluarganya bukan keluarga, maksudnya istri sama anaknya nggak ada gitu, sempat meninggal karena dalam kecelakaan. Terus dia juga punya anak, ada yang kena kanker dan meninggal juga. Anak yang lain kena kokain, dan dia sendiri juga punya masalah biologis gitu. Tapi hal yang menurut saya yang menarik dari dia, dalam usia yang seperti itu, dia tetap bertahan. Artinya dia tidak menyerah dan depresi gitu. Kalau lihat dari sejarah hidupnya harusnya dia depresi gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Berarti ini menunjukkan ada kualitas kepribadian tertentu gitu loh pada dia. Dan salah satunya menurut saya adalah resiliensi. Dia punya kemampuan tangguh. Jadi dia meskipun jatuh dia bisa bangkit. Jatuh dia bisa bangkit gitu. Dan itu yang menjadi kunci dari dia akhirnya mau kontribusi pada masa lansianya untuk menjadi presiden Amerika. Jadi dia luar biasa ya. Itu. Nah, ini buku yang saya mau sharing, mungkin para Bapak dan Ibu bisa cari, namanya buku Ikigai, The Japanese Secret ya of Long and Happy Life. Ini benar-benar inspiratif gitu ketika saya baca, karena memang ternyata rahasia hidup bahagia dan usia panjang itu di Ikigai ini gitu. Apa itu Ikigai? Itu ada 4 sebenarnya aspeknya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan yang kita sayang, yang sukai ya, kita cintai, dan ketika kita melakukan kegiatan yang kita memang kompeten di situ, dan ketika kita melakukan kegiatan yang kita dibayar untuk itu, dan ketika kita melakukan kegiatan yang dibutuhkan oleh dunia.
Jadi kalau 4 ini terjadi menjadi satu, itu kita akan menemukan enjoyment, kita akan menemukan passion, kita akan menemukan misi, kita akan punya profesi, kita punya panggilan hidup. Dan kita akan merasa hidup kita itu akan berarti gitu. Dan ini terjadi di Jepang, di Okinawa, di sebuah desa yang isinya itu orang-orang yang paling sedikit usianya, paling muda, usianya 80 tahun. Jadi usia mereka 100 gitu ya. Dan mereka hidupnya bahagia. Jadi satu hal yang menarik yang menurut saya itu adalah komunitasnya itu sangat mendukung. Jadi mereka tuh nggak hidup dengan anaknya, mereka hidup sendiri gitu. Dan mereka satu sama lain itu saling ini membantu gitu, saling berusaha peduli gitu, caring satu sama lain dalam komunitas itu. Dan mereka juga saling mengisi kontribusi. Yang satu jadi petani, yang satu jadi penjual, yang satu jadi mereka saling kontribusi satu sama lain dan akibatnya itu tadi positif gitu, happy gitu yang dirasakan gitu. Ini salah satu senandung umur panjang yang saya ambil dari buku Ikigai yang katanya adalah rahasia dari hidup bahagia dan usia panjang ya. Dia bilang to keep healthy and have a long life, it just a little of everything with relish. Jadi artinya ketika kita ingin sehat dan hidup panjang, maka nggak perlu makan banyak-banyak, makan yang cukup aja gitu. Ya nggak usah berlebihan gitu. Tapi juga jangan kekurangan gitu. Jadi cukup aja gitu. Terus go to bed early, get up early, and then go out for a walk. Jadi ya udah tidurnya cukup gitu ya, intinya seperti itu kan, bangun cukup pagi gitu ya. Terus lakukan sesuatu aktivitas fisik ya. We live each day with serenity and we enjoy the journey. Jadi artinya kita ada kedamaian, kita nikmati gitu loh perjalanan kita, nggak stres gitu. To keep healthy and have a long life, ya, we get on well with all our friends. Jadi kita kemudian ini bentuk sosial dengan teman-teman kita gitu. Spring, summer, fall, winter ini semua musim ya. We happily enjoy all the season. Kita enjoy dengan apapun, nggak ngeluh, nggak gerundel gitu. Dan yang terpenting adalah the secret is not to get distracted of by how old the finger are. Jadi rahasianya itu nggak kita kemudian terganggu gitu oleh berapa sih usia kita mikirin usia kita sebentar lagi akan berakhir dan sebagainya, mikirin itu terus enggak, tapi kemudian from the finger to head and back once again. Jadi kita kemudian artinya kita bekerja, kita lakukan apa aja, kita kerja, kita kembalikan dengan pemikiran kita kerja lagi. If you keep moving with your finger working, 100 years will come to you. Jadi dia bilang dengan posisi yang seperti ini, jadi berpikir, bekerja, melakukan sesuatu, enjoyment, bahagia, komunitas gitu, maka Anda akan mencapai hidup sampai 100 tahun. Jadi mungkin ini ya sedikit yang bisa saya sharingkan gitu ya. Semoga aja berguna. Mungkin Bu Yuni mau meneruskan? Iya. Terima kasih Bu Agnes. Bu Agnes sudah selesai ya? Sudah. Saya share screen ya. Gantian. Ya, saya stop ya. Iya. Oke Bapak Ibu, jadi kemarin saya diskusi sama Bu Agnes ya, tidak membagi materi sih, tapi apa yang kita dapat gitu aja. Iya. Tapi ternyata nyambung apa yang sudah disampaikan Bu Agnes dengan yang sudah saya siapkan gitu. Kalau Bu Agnes memang psikolog perkembangan, mungkin lebih ini ya, lebih memahami bagaimana perkembangan manusia secara psikologis gitu. Nah, saya sebetulnya psikolog industri, namun saya memang sejak tahun 2006 itu menyukai atau memiliki peminatan terhadap riset-riset terkait dengan combine antara psikologi industri dan juga psikologi perkembangan, dalam hal ini adalah lansia. Nah, mungkin yang saya sampaikan ini melengkapi yang Bu Agnes sudah sampaikan. Semoga nanti bisa memberikan wacana atau pencerahan baru gitu ya. Jadi kalau tadi Bu Agnes sudah sampaikan penggolongan lansia secara umur dan lain sebagainya, dalam beberapa diskusi yang saya ikuti terkait dengan lansia, itu ada penggolongan lansia sebetulnya dikaitkan dengan konteks kesehatan dan social well-being, kesejahteraan sosial gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam hal ini lansia itu memang dimulai dari
60 ya kurang lebih ya, seperti itu. Tetapi memang dalam kehidupannya nanti tidak dimulai dari 60 itu, tapi apa yang disampaikan oleh Prof. Maramis yaitu terkait dengan gaya hidup sebelumnya dan juga yang disampaikan Bu Agnes bahwa apa yang dilakukan sebelumnya itu akan mempengaruhi atau berdampak pada kehidupan ketika di masa lansia ini gitu. Nah, ini kalau dari diskusi yang sudah pernah saya lakukan bahwa usia 60, 65 sampai 74 itu kelompok ini, kelompok lansia ini sebetulnya apa yang dilakukan itu mirip dengan kelompok usia dewasa akhir. Dewasa akhir itu 45 sampai 60 gitu ya. Jadi tidak lepas dari kondisi itu gitu. Jadi hampir mirip sebetulnya. Jadi perubahannya itu tidak drastis gitu. Kemudian kebanyakan sudah mandiri secara hidup gitu dan masih bekerja meskipun banyak apa namanya dan banyak yang sudah sebetulnya mengalami ketenangan. Kebanyakan masih menjalani kegiatan fisik dan sosial karena memang usia-usia sampai dengan 74 itu kalau tadi harapan hidupnya mulai ini ya panjang itu masih banyak yang masih berdaya atau pemberdayaan atau kompetensi dan kemampuannya itu masih bisa dikaryakan. Nah, kemudian di bagian 75 sampai 84 tahun, kelompok ini mengalami keterbatasan aktivitas fisik, mulai mungkin karena beberapa penurunan tadi ya, penurunan fisik, penurunan kegiatan sosial, kemudian penurunan secara kognitif dan lain sebagainya itu mulai muncul gitu. Dan biasanya penyakit-penyakit mulai muncul juga gitu secara fisik. Kemudian beberapa mengalami kesulitan mendengar dan mempengaruhi aktivitas. Jadi penurunan entah kognitif, fisik, dan lain sebagainya memang mempengaruhi bagaimana lansia ini beraktivitas secara sosial maupun secara mandiri. Pada usia ini lebih banyak tinggal sendiri, biasanya karena tinggal sendiri itu dalam arti karena sudah ditinggal oleh pasangannya, biasanya seperti itu. Kemudian di umur 85 plus, ini ada beberapa lansia memang yang bisa mencapai usia ini, biasanya membutuhkan bantuan pengasuhan jangka panjang ya, karena memang beberapa secara aspek fisik itu sudah mulai menurun dan lain sebagainya, sehingga dukungan dari keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitarnya yang lebih muda itu menjadi hal yang menentukan. Nah, kalau tadi Bu Agnes sudah menyampaikan terkait dengan lansia dan tugas perkembangannya, jadi kalau saya mensoroti atau ini ya menekankan di ciri lansia sendiri, itu ada yang Erikson menyatakan bahwa sebetulnya masa ini adalah masa di mana seseorang itu memaknai hidupnya gitu. Jadi ketika pemaknaan adanya penerimaan, kepuasan terhadap apa yang sudah dia lakukan dan tenggang rasa yang besar yang sudah dia lakukan gitu ya, pemaknaannya seperti itu, maka akan menumbuhkan integritas pada lansia gitu. Jadi ini ya mendukung bagaimana lansia ini di kehidupan ke depan gitu. Namun kalau pemaknaannya itu negatif, karena kan ada peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak mengenakan dan tidak menimbulkan kepuasan di dalam hidup, maka ini yang menjadi berdampak juga pada kehidupan lansia gitu. Nah, kemudian kalau continuity teori itu menyatakan bahwa tadi kan menyampaikan ya bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh lansia itu secara kepribadian, secara pencapaian dan lain sebagainya itu ada konsistensi gitu. Jadi sebetulnya kondisi lansia saat ini merupakan gambaran kondisi tahap perkembangan berikutnya. Jadi menganggap cara pandang lansia terhadap dirinya tidak jauh berbeda dari masa muda dulu gitu. Kemudian pendekatan terhadap masalah dan lain sebagainya itu hampir sama dengan apa yang dia lakukan di tahap perkembangan sebelumnya gitu. Kemudian mereka tetap ingin mempertahankan identitas yang sama meskipun peran mereka berubah. Jadi kadang perubahan yang dialami oleh lansia itu tidak
tidak jauh berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya, entah dewasa akhir atau masa mudanya seperti itu. Nah, kemudian catatan khusus yang saya dapat dari beberapa diskusi terkait dengan lansia itu sebetulnya kalau kita melakukan pendampingan ya terhadap lansia itu sebentar Bapak Ibu saya terganggu dengan ini. Melakukan pendampingan terhadap lansia itu tidak pas usia lansianya gitu, 60 tahunnya gitu enggak. Tapi justru usia-usia sebelumnya itu menjadi critical insiden atau bisa jadi trigger event gitu ya, trigger event di mana menentukan kehidupan lansia gitu. Karena di masa tahap perkembangan sebelum lansia dalam hal ini adalah masa dewasa akhir, itu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang bisa jadi men-trigger terjadinya dinamika psikologis atau dinamika kehidupan yang akan menentukan kehidupan di masa lansia gitu. Nah, beberapa trigger event yang menjadi catatan lansia di Indonesia itu ini kemampuan mental dan fisik tergantung pada usia pensiunnya gitu. Jadi ketika seseorang itu bisa beradaptasi dengan masa pensiun itu, maka di masa lansia itu kehidupannya tidak banyak terganggu gitu atau malah tidak terganggu. Tetapi kalau pada saat masa itu tidak bisa beradaptasi secara tepat gitu, itu yang bisa jadi akan terganggu gitu. Nah, kemudian penyakit kronis lebih rentan setelah memasuki masa pensiun juga gitu. Nanti saya akan sedikit menggambarkan di masa pensiun itu dinamikanya yang terjadi seperti apa sih? Kenapa ini bisa mempengaruhi di kehidupan lansia gitu ya. Kemudian ini kegiatan yang bermakna untuk lansia tidak jauh berbeda dengan kelompok usia dewasa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi inginnya memang memiliki kontribusi terhadap komunitas seperti tadi yang Bu Agnes sampaikan. Kesepian tidak ditemukan pada kebanyakan lansia di Indonesia karena mungkin Indonesia ini kan budayanya kolektivisme ya. Jadi kebanyakan lansia itu ada komunitas-komunitas di mana dia bisa berkesempatan untuk bertemu dengan peer group-nya gitu. Kalau saya lihat beberapa komunitas lansia itu bahkan reuni-reuni dari teman SD, SMP, SMA itu masih ada gitu ya. Jadi itu yang juga membuat mereka merasa tidak kesepian gitu. Jadi dan kebanyakan lansia di Indonesia itu hidup atau bersama dengan keluarga gitu. Jadi jarang yang ya memang sendiri gitu. Itu kenapa kesepian tidak banyak ditemui kebanyakan di lansia. Tapi nanti ini menjadi PR juga supaya juga di program lansia bisa menjadi pertimbangan ya. Apakah walaupun kesepian tidak ditemui pada kebanyakan lansia, tapi ini tetap harus menjadi perhatian gitu. Nah, kemudian karena ada titik-titik kritis yang bisa mempengaruhi di kehidupan masa lansia, maka ini yang bisa jadi mungkin menjadi pertimbangan bahwa untuk pendampingan lansia itu justru malah sebaiknya tidak pas usia lansianya, walaupun nanti ada usia lansia ya, kayak gitu. Jadi pralansianya yang kemarin sudah didiskusikan itu menjadi hal yang perlu diperhatikan juga karena bisa jadi tahap perkembangan sebelum lansia dalam hal ini masa dewasa akhir itu bisa jadi menjadi trigger yang berdampak pada bagaimana lansia itu menjalani kehidupannya. Salah satu contohnya yaitu pensiun dalam hal ini ya, pensiun. Nah, saya akan men-sharingkan tentang pensiun sendiri. Jadi sebetulnya masa pensiun itu kalau di Indonesia itu rata-rata sih 58 tahun gitu. Ada yang 57, 58, tapi ada beberapa itu yang 60 dan 65 dalam profesi tertentu gitu. Nah, kenapa kok ini bisa menjadi trigger berdampak pada kehidupan setelah usia lansia? Karena di dewasa akhir ini
seseorang mengalami apa yang namanya pensiun, walaupun tidak semuanya mengalami pensiun. Yang mengalami pensiun adalah orang-orang yang bekerja di institusi atau di lembaga lain. Yang tidak ya tidak gitu. Nah, tapi ini menjadi trigger event yang bisa jadi berdampak pada kehidupan lansia. Jadi kalau di fase pensiun itu Bapak Ibu, itu ada fase jauh ya masih produktif gitu, dan fase dekat ini fase di mana sudah orang-orang sudah mulai mempersiapkan masa pensiunnya. Kemudian pada saat pensiun, misalkan hari ini pensiun gitu, orang itu mengalami yang namanya bulan madu. Jadi, oh yang dulunya pagi-pagi harus bangun pagi, berangkat ke kantor, bekerja, yang harusnya bawa kerjaan di rumah, sekarang nggak lagi gitu ya. Jadi nyaman sekali setelah pensiun itu. Kemudian bisa apa namanya bersama keluarga, rekreasi, banyak waktu untuk keluarga dan mungkin dengan cucu dan lain sebagainya gitu. Itu bisa berlangsung setelah pensiun, misalkan hari ini sampai 2 sampai 1 bulan. Itu orang merasa yang namanya bulan madu. Jadi yang apa namanya nyaman gitu ya, setelah banyak target kerja dan lain sebagainya, ini kayak berasa libur gitu, enteng gitu, bebannya berkurang. Tapi kemudian ini setelah ini orang yang mengalami pensiun ini mulai berpikir nih, secara ekonomi gimana ya? Kemudian memikirkan ke depannya seperti apa ya? Saya apakah masih berharga? Apakah saya masih berkarya dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan fase kalau misalkan seseorang itu bisa beradaptasi dengan transisi. Jadi yang urgent itu adalah transisi pensiunnya, Bapak Ibu. Jadi transisi dari tidak bekerja, dari bekerja menjadi tidak bekerja, transisi dari mungkin income-nya rutin jadi tidak rutin gitu ya secara ekonomi, yang mungkin apa namanya selama ini ada income rutin sekarang sudah tidak ada misalkan. Kemudian yang dulu banyak teman di kantor, di institusi di mana dia bekerja, sekarang sudah mereka sibuk dengan urusannya dan komunitasnya menjadi terbatas gitu ya, tidak ada lagi kayak gitu. Nah, perubahan-perubahan ini di masa transisi ini ketika tidak disiapkan, maka akan muncul yang namanya kekecewaan karena seseorang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada dan penuh ketidakpastian pada masa setelah bulan madu itu kalau tidak disiapkan gitu. Sehingga ketika seorang dewasa akhir dalam hal ini usia 50-an gitu ya, yang tidak bisa beradaptasi atas perubahan yang terjadi karena pensiun, itu beberapa aspek bisa menjadi stresor atau stresor itu penyebab stres. Misalkan income yang menurun atau income yang ini gitu ya, yang menurun atau sudah tidak ada lagi, itu akan menjadi trigger atau penyebab stres itu. Kemudian yang dulunya banyak teman, banyak relasi, kemudian sudah berkurang, itu juga bisa menjadi trigger stres. Itu. Kemudian yang dulunya mungkin secara fisik itu sehat-sehat saja gitu ya, karena sudah faktor usia juga, ada beberapa penyakit yang mulai muncul gitu. Nah, ini juga bisa memunculkan stres gitu, karena sebetulnya antara jiwa dan fisik itu kan satu gitu ya. Ketika fisiknya terganggu, bisa secara psikologis juga terganggu. Demikian juga sebaliknya, secara psikologis terganggu, bisa secara fisik terganggu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di psikologis itu ada beberapa kondisi-kondisi ya, seperti misalkan ada kekhawatiran, tidak ada power lagi, atau post-power syndrome itu mulai muncul dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadikan trigger sehingga ada fase kekecewaan pada orang yang tidak bisa beradaptasi dengan transisi di masa pensiun itu gitu. Tapi kalau seorang dewasa akhir yang mengalami pensiun itu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, maka kondisi yang nomor 4 itu tidak terjadi. Dia langsung loncat ke apa namanya orientasi ya. Jadi kehidupannya baru hanya perubahan aktivitas aja seperti itu. Nah, itu yang titik kritis atau trigger event yang bisa memicu bagaimana kehidupan
di masa lansia, ya, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan pensiun itu. Nah, itu yang salah satu yang mungkin bisa nanti menjadi pertimbangan, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya di kehidupan lansia itu bahagia gitu ya, tidak ada fase kekecewaan ini gitu. Jadi pensiun itu hanya perubahan aktivitas atau perubahan kegiatan, bisa dimaknai seperti itu. Nah, kemudian, trigger event yang mungkin bisa memicu atau berdampak pada kehidupan lansia ketika di masa dewasa awal itu adalah fenomena post war syndrome ini ya. Ini memang berkaitan dengan pensiun tadi gitu. Di mana, ada tanda-tanda bahwa seseorang itu, merasa, karena ini ya, karena pekerjaannya sudah tidak ada, mungkin power-nya juga sudah tidak ada, itu merasa bahwa sudah tidak dihargai lagi. Ini kan terkait dengan dinamika psikologis yang akan mempengaruhi kehidupan, seorang lansia juga gitu. Sudah tidak merasa berharga, sudah, kayaknya kok tidak bisa berkontribusi, padahal kontribusi menjadi hal yang apa ya, menjadi tugas perkembangan di masa itu gitu ya, seperti itu. Nah, di beberapa teori Bapak Ibu itu post war syndrome itu hanya dikatakan dimiliki oleh orang yang sebelumnya memiliki posisi atau jabatan gitu ya. Tetapi dalam penelitian saya tidak. Jadi, beberapa orang yang jabatannya mungkin staf atau biasa-biasa aja, itu juga ada post war syndrome-nya. Minimal ketika dia memiliki power di dalam keluarga. Nah, setelah pensiun itu dia merasa walaupun keluarganya itu tidak merubah merubah apa namanya, bagaimana respon terhadap apa namanya, orang ini gitu. Tapi dia merasa bahwa oh keluarga anakku sudah tidak menghargai aku lagi, saya itu sudah tidak bermakna lagi di keluarga gitu ada gitu. Jadi saya temukan itu di penelitian saya, temuan baru ya, kayak gitu. Jadi memang post war syndrome ini bisa apa namanya muncul di apa namanya perubahan dalam peristiwa kehidupan seperti itu. Nah, terutama ini di masa-masa pensiun. Nah, kemudian kalau ini tidak teratasi, maka tadi akan mempengaruhi di kehidupan lansianya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sindrom sarang kosong tadi sudah disampaikan oleh Bu Agnes ya. Nah, sindrom sarang kosong ini terjadi ketika eh, apa namanya seseorang itu sudah ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Kebanyakan yang mengalami adalah kaum perempuan karena yang mengalami itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki relasi dekat dengan yang meninggalkan. Misalkan seorang ibu ya, ibu rumah tangga misalkan gitu, dia sangat merawat anaknya, berkegiatan dengan anaknya setiap hari dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba anaknya harus pergi keluar kota karena kuliah, karena kerja atau karena menikah gitu. Sehingga tinggal dia sendiri atau dengan suami gitu. Nah, itu bisa menimbulkan apa namanya sindrom sarang kosong juga, ada kesedihan, ada perasaan tidak diperlukan lagi dan lain sebagainya. Sehingga dinamika psikologi ini juga akan mempengaruhi atau men-trigger untuk kehidupan di masa lansia kalau tidak terselesaikan. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan saya bahwa kehidupan lansia itu tidak lepas dari kehidupan di tahap perkembangan berikutnya, terutama di tahap perkembangan sebelumnya ya, yang dewasa akhir gitu. Nah, mungkin ada trigger-trigger juga yang bisa apa namanya, bisa menentukan bagaimana kehidupan di masa lansia. Nah, ini satu konsep sih, konsep kehidupan lansia yang bahagia terus bagaimana gitu. Jadi Bu Agnes sudah menyampaikan ya sebetulnya ya bahwa ada beberapa aspek supaya lansia itu memang bisa hidup secara bahagia gitu. Jadi kalau dalam kehidupan itu ada proses, ada peristiwa, ada perubahan atau variasi di dalam aktivitas kita dan dinamis gitu. Proses adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus panjang kehidupan. Jadi kita berproses dari kecil sampai remaja, dewasa, sampai dengan lansia gitu.
dan sampai meninggal gitu ya, itu ada prosesnya tersendiri. Dan proses yang kita alami dalam rentang kehidupan itu tidak lepas dari peristiwa yang kita alami. Nah, peristiwa itu adalah serangkaian yang kehidupan itu adalah merupakan serangkaian peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tentunya karena kita berbeda satu dengan yang lain itu memiliki peristiwa yang berbeda-beda di dalam kehidupan ini gitu. Nah, sehingga peristiwa ini dapat mengubah individu ataupun dapat ini ya berdampak pada dinamika psikologi individu itu sendiri gitu. Jadi kehidupan itu penuh dengan perubahan gitu. Bagaimana seseorang itu merespon peristiwa-peristiwa yang dialami masing-masing itu menjadi hal yang perlu dicermati gitu. Karena ketika kita menghadapi peristiwa tertentu itu bisa jadi ketika responnya tidak tepat itu juga akan berdampak yang kurang tepat di kita. Tapi kalau responnya tepat juga akan berdampak yang tepat gitu. Jadi peristiwa dapat berdampak ke dalam kehidupan ya kognitif, psikologi, pola pikir, pola rasa, pola perilaku kita itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa itu dan sangat berubah. Bisa jadi peristiwa yang sama tapi di waktu yang berbeda gitu, itu bisa berdampak yang berbeda ketika pola rasa, pola pikir dan pola perilaku itu kita itu juga merespon secara berbeda. Nah, sehingga memang perubahan selalu ada gitu, bahkan yang abadi katanya perubahan gitu ya, sehingga kehidupan itu menjadi dinamis. Nah, bagaimana supaya kehidupan itu bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan atau kita bisa menjadi seorang yang tangguh atau lansia yang tangguh itu dimaknai bahwa perubahan-perubahan yang dinamis itu bagaimana kita bisa menanggapinya sebagai suatu seni kehidupan. Tadi mungkin yang disampaikan Bu Agnes hampir sama ya dengan yang konsep ini gitu. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengelola, menghadapi, menerima dan mengatasi peristiwa yang dia alami atau permasalahan-permasalahan yang dia alami. Itu menjadi hal yang menentukan bagaimana kehidupan lansia atau kehidupan sebetulnya kehidupan secara umum gitu bisa terwujud gitu ya. Nah, supaya kita menjadi seorang lansia yang tangguh, memang perlu adanya ini bagaimana memupuk kebahagiaan dan resiliensi tadi yang Bu Agnes juga sudah sampaikan, sehingga kita menjadi manusia yang adaptif, walaupun usianya bertambah, tetap adaptif gitu ya, adaptif dengan segala sesuatu ketika kita bisa mengelola, menghadapi, menerima dan mengatasi peristiwa itu secara tepat gitu. Kemudian dari yang sudah disampaikan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang Bu Agnes lakukan sih untuk bisa tadi ya bisa adaptif, lansia ini bisa adaptif atau kita bisa adaptif itu sebetulnya bagaimana kita bisa membangun dukungan internal. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu dukungan internal. Dari internal sendiri itu bisa tadi mengelola, menghadapi, mengatasi gitu ya, itu bagaimana. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa membangun dukungan eksternal. Nah, mungkin nanti selain bagaimana kita bisa membuat program-program yang membangun dukungan internal lansia sendiri, kita juga bisa membuat program-program yang bagaimana membangun dukungan eksternal untuk lansia, gitu. Nah, tadi sudah disampaikan sih sebetulnya ketika seorang lansia itu bahagia ketika dia itu bisa tadi ya memiliki seni tadi ya dalam mengelola peristiwa-peristiwa yang dihadapi tadi. Kemudian yang dinamakan tangguh itu bagaimana dia bisa meng-create kehidupannya menjadi bahagia dan resilience terhadap peristiwa-peristiwa yang buruk sekalipun gitu. Jadi itu yang yang bisa dilakukan. Mohon maaf ini loncat-loncat. Nah, yang dimaksud dengan resilience itu ketika ya pada saat
sejak mungkin muda, sejak dini ya, kita selalu melatih diri kita untuk bisa adaptif terhadap semua peristiwa gitu. Kemudian bagaimana kita bisa meng-create kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nah, beberapa referensi yang bisa dilakukan untuk meng-create kebahagiaan itu bisa di-create dengan bahagia secara fisik. Ya, sehat, memang harus sehat, energik gitu ya, dan kesehatan menjadi hal yang utama gitu. Kemudian bagaimana bisa bahagia secara psikologis itu berkaitan dengan bagaimana kita menata kelola pola pikir, pola rasa, pola tadi ya tata kelola emosi dan pola perilaku kita gitu. Jadi bisa bisa terus mengasah pola pikir kita gitu dalam arti ya meskipun lansia atau menuju lansia atau pralansia tetap selalu belajar terus-menerus itu menjadi hal yang penting gitu. Karena dengan wawasan yang luas itu keterbukaan dan bisa menerima perubahan itu menjadi hal yang bisa mensupport di sana gitu. Kemudian bagaimana cara pandang itu bisa berkembang ketika kita mengolah pola pikir kita gitu. Kemudian selalu memiliki fleksibilitas dalam berpikir gitu, jadi tidak menjadi kaku pola pikirnya, berpikir positif, realistis, tidak berpikir selalu sempurna, kadang tidak semua bisa sempurna gitu ya. Nah, ini kadang juga bisa menjadi beban gitu. Kreativitas itu menjadi hal yang perlu dilatih terus-menerus tanpa batas usia gitu, sehingga ada kebahagiaan di dalam berkarya. Bahagia secara emosi, tidak ada emosi yang dominan ya, dominan terlalu bahagia, terlalu sedih kayak gitu. Jadi yang serba terlalu itu memang tidak baik gitu. Nah, kebahagiaan secara sosial memang ada relasi-relasi yang dibangun gitu ya, meskipun sudah pensiun mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar relasi dengan pekerjaan gitu. Jadi bisa mengikuti komunitas dan lain sebagainya, sehingga ada kehidupan relasi yang saling menghargai, menumbuhkan di dalam kehidupan sosial itu. Kebahagiaan bisa ditumbuhkan juga melalui nilai-nilai yang dibangun dalam diri kita, misalkan care, respect, peduli dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu ketika kita bisa melakukan sikap peduli dengan orang lain itu ada muncul kebahagiaan juga gitu. Kemudian bahagia menjadi diri sendiri nih yang menjadi penting karena harus disadari bahwa di usia lansia itu mesti ada penurunan yang dialami, entah penurunan kognitif, fungsi kognitif ya, penurunan fungsi secara fisik dan lain sebagainya. Itu yang menjadi penting. Kemudian dukungan eksternal itu yang menjadi hal yang perlu dibangun juga gitu. Kita bisa membangun dukungan eksternal ya supaya kita bisa menghadapi kehidupan di masa lansia atau kehidupan saat ini gitu. Dengan keluarga, bagaimana kita membangun relasi, membangun membangun komunikasi gitu dengan teman, komunitas, masyarakat dan lain sebagainya, sehingga meskipun usia kita bertambah, kita masih memiliki keberfungsian yang optimal. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan Bu Agnes, semoga sih melengkapi ya. Karena saya bukan ahli perkembangan, tapi itu sharing dari beberapa saya berdiskusi dengan para lansia gitu. Jadi saya mengikuti beberapa seminar lansia, komunitas lansia gitu, karena itu kebutuhan saya untuk riset saya gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, waktunya masih 15 menit mungkin untuk diskusi berikutnya. Monggo, Suster, Bapak Ibu mungkin menanggapi atau melengkapi. Atau terlalu panjang intinya ya sampai ada yang tanya Bu Yuni, Suster Lodovika sama Pak Yudi. Iya, monggo Pak Dokter Yudi. Dokter Yudi bisa jawab sendiri ini harusnya ini. Soalnya selalu membantu saya ya. Monggo Dokter. Ya, kalau saya dengar dari penjelasan mulai dari Prof. Maramis, lalu Bu Agnes, Bu Yuni, saya ambil satu benang merah. Saya biasanya suka sederhanakan, jadi saya ambil benang merah.
Prof. Maramis tadi sampaikan bahwa lansia itu kita harus lihat secara fisiknya, kemudian secara psikologisnya, kemudian secara sosialnya, kulturalnya, dan spiritualnya. Jadi ada 5 dimensinya. Nah, ada tambahan satu, Dok. apa itu Bu Yuni? Kehidupan ekonominya. Oke, Ya, jadi ada di plus. pensiun ada kehidupan ekonominya. 5 plus sudah ya, 5 dimensi Iya. plus. Nah, kalau dari segi fisik, dari penjelasan kelihatan semua mengalami penurunan. Ya. Mulai mengalami demensia, kognitifnya turun, sulit tidur. Nah, jadi secara fisik mengalami penurunan. Jadi kalau programnya nanti kita yang fisik jangan sampai mengalami penurunan atau setidaknya bisa meningkat. Kalau bisa meningkat lebih bagus ini untuk program. Yang kedua, psikologis. Psikologis kalau saya simpulkan berarti mengalami penguatan. Kalimatnya penguatan. Jadi kalau muda suka marah, yang tua tambah suka marah. Kalau muda suka menyendiri, makin tua makin suka menyendiri. Malam tadi bilang dari semakin tua semakin jadi. Jadi kalimat tepatnya penguatan. Cuman untuk program nanti penguatannya kita ke arah yang positif. Jangan penguatan ke arah yang negatif. Oke. Sekarang yang sosial. Untuk sosial, saya Pak, dokter ke mute. Ke unmute, harus di unmute. Oke. Untuk sosial, saya ambil satu kalimat yang tepat adalah mengalami penyempitan. Oke. Contohnya, lansia memang sedang untuk traveling, tapi menyempit. Travelingnya ya sudah ke rumah anaknya saja. Ambil contoh lain lagi, pakai baju juga menyempit, pakai baju yang cocok dengan usianya. Jadi kalau untuk sosial juga nanti kita programnya menyempit ke arah yang positif. Nah, tetapi yang untuk kultural dan spiritual, saya belum bisa ambilkan atau simpulkan satu kalimat yang tepat apa. Mungkin nanti bisa diberi masukan untuk kultural itu bagaimana lansianya dan secara spiritual itu bagaimana. Sehingga nanti kita programnya bisa ke arah yang tepat. Satu hal lagi, pemerintah itu arah programnya jelas, yaitu membentuk lansia yang smart. Nah, pemerintah bilang smart. Smart itu sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Jadi 4 ini yang diusahakan oleh pemerintah. Nah, kita Komisi Lansia Gereja, kita mau ke arah yang mana tujuannya? Apakah juga smart ini atau 5 dimensi, 5 plus dimensi ini yang kita mau upayakan? Nah, saya rasa itu Bu Yuni. Terima kasih Dr. Yudi. Kalau saya cermati sebetulnya sudah ada profil lansia yang diharapkan di Komisi Lansia ya kemarin ya. Jadi lansia orang Katolik yang 60 tahun yang pola hidupnya sehat, kemudian dekat dengan Tuhan, kepribadiannya dewasa, penuh makna, menjadi berkat gitu ya. Kemudian mandiri dan kreatif, penuh sukacita dalam peziarahan hidupnya. Jadi itu dokter. Kemudian lansia yang secara komunitas juga bisa komunikatif, mencintai dan dicintai keluarga atau lingkungannya, bisa melayani dan menjadi pelayan bagi lansia lain, bersekutu, berkomunitas dengan sesama lansia, kerasan, penuh sukacita, dan menjadi berkat dalam komunitas lingkungan gereja gitu. Jadi aspek 5 tadi sebetulnya sudah mencakup ya, malah diterjemahkan di dalam profil lansia ini. Nah, ini yang nanti perlu dikuatkan ini internalisasinya atau bentuk kegiatan dan programnya seperti apa gitu. Dan tentu menurut saya tidak bisa sendiri gitu ya, harus bekerja sama dengan komisi-komisi yang lain, terutama mungkin komisi keluarga ya yang
Karena ya tadi ketika kita memberikan pelayanan ke lansia tidak pas usia 60-nya dimulai gitu. Justru malah sebelum-sebelumnya itu menjadi bisa menjadi ini ya, menjadi tonggak atau bisa menjadi yang men-trigger bagaimana lansia di kehidupan ke depannya gitu, atau orang di kehidupan lansianya gitu kan dari sebelumnya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Yudi. Tadi ada Suster Enggak, saya mau menambahkan iya, Bu Yuni. Agnes, Kalau tadi kan dikatakan ada pendekatan kultural dan spiritual yang belum dibicarakan ya. Kalau tanggapan saya dari segi kultural itu kita tinggal di dalam budaya yang kolektivis ya. Jadi artinya ya berarti kan relasi sosial itu sebagai suatu hal yang penting ya. Beda dengan Western gitu. Karena individualistik penting. Sehingga kalau saya lihat perbedaan ciri lansia di sini dengan di Western itu beda. Di Western mereka lebih independen. Jadi mereka tidak mau kadang-kadang dibantu. Aku di sini justru senang gitu loh. Mereka dibantu, dibuat lebih gimana ya, diorangkan gitu ya. Ya itu. Nah, itu mungkin cara kontribusinya gimana gitu. Jadi menurut saya itu mungkin yang bisa dikuatkan. Jadi bagaimana caranya menjalin relasi, membuat mereka diorangkan, membuat mereka merasa dilibatkan, membuat mereka bisa punya kontribusi. Jadi kalau saya lihat cari strength-nya, cari kekuatan dari lansia itu mungkin bisa dikembangkan dari situ, karena pasti bervariasi untuk tiap orang gitu ya. Yang pintar masak mungkin bisa sharing tentang masak. Jadi ada kontribusi yang biasa diberikan pada ini ya, pada mereka bisa merasa arti gitu, punya arti. Terus kemudian dari sisi spiritual tadi saya lihat semakin ini ya bertambah usia itu religiusitasnya ada kemungkinan juga semakin besar, apalagi di dunia timur gitu. Jadi kemungkinan mereka juga ingin mendengar gitu ya, misalnya kitab suci, kemudian ingin berdoa bersama, mereka senang gitu. Itu salah satu contohnya ayah saya aja itu ingin gitu, dia punya kontribusi meskipun usianya udah ini ya senior, tapi dia ingin jadi dia istilahnya itu kasih komuni ke orang gitu ya. Dan ketika itu di stop itu rasanya dia kehilangan sekali gitu. Dia sampai membantu di klinik untuk akupuntur. Ketika itu di stop karena pandemi, dia merasa kehilangan sekali gitu. Dan terakhir dia ingin ke gereja, tapi nggak bisa karena di overprotective ya, supaya nggak ini ya, mereka kaum rentan gitu. Dan itu juga merasa kehilangan gitu. Dan ketika ada misa, lansia nomor 1 ayah saya. Jadi saya rasa ada kerinduan gitu ya, untuk bisa ada program-program yang seperti itu yang bisa melibatkan mereka dengan cara yang aman, tapi ada gitu yang dilakukan oleh komisi ini. Itu sih tanggapan saya. Terima kasih Bu Agnes. Silakan Suster. Tadi Suster mau menyampaikan sesuatu. Saya pikir mengenai nanti mengenai kebutuhan spiritualnya masih akan banyak nanti mungkin masukan dari spiritualitas dan pastoral lansia. Saya kira memang minat lansia ke arah situ banyak dan mungkin itu akan lebih lengkap nanti. Lalu yang saya lihat di sini apa yang dikatakan Bu Agnes dan Bu Yuni saya kira sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus, artinya sudah memunculkan satu inspirasi untuk cara program. Saya kira bagus nanti. Nah, hanya saya pikir apakah mungkin lebih dikonkretasi dalam bentuk modul atau apa nanti bahan ini sehingga memang harus didiskusikan apa yang menjadi program ke depan. Saya hanya menggarisbawahi sudah mulai memancing atau mengundang kreativitas kegiatan apa yang mau dibuat, saya kira. Lalu pertanyaan saya yang kedua, apakah ada dalam perkembangan dan perubahan perilaku bagi lansia yang menikah punya pasangan hidup dengan lansia yang tidak memiliki pasangan hidup? Siapa tahu Bu Yuni atau Bu Agnes punya satu pengalaman atau penelitian tentang itu. Terima kasih. Ya, Bu Agnes silakan Bu. Iya, mungkin ada perbedaan pengalaman ya, kalau yang saya boleh sharingkan gitu. Jadi mereka-mereka yang memiliki pasangan itu, ini secara teorinya ya, katanya kepuasan hidupnya itu lebih tinggi gitu ya, karena dia ada tempat untuk curhat, ada relasi sosial. Ini penelitiannya memang ada, suster, seperti itu. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang
tidak memiliki pasangan. Tapi tentu saja dengan catatan tersendiri kalau menurut saya. Jadi bukan berarti kemudian mereka yang tidak punya pasangan berarti tidak bahagia, bukan juga seperti itu. Asalkan menurut saya ada kompensasi ya. Jadi ada satu kegiatan tertentu buat mereka-mereka yang tanpa pasangan ini untuk mengisi waktunya, maksudnya relasi sosialnya yang tidak bisa didukung oleh pasangan. Jadi mungkin melalui teman atau mungkin komunitas gitu. Saya punya tante dan saya punya kakak yang juga mendekati masa lansia. Tante saya sudah lansia ya dan tidak memiliki pasangan gitu. Saya melihat bahagia dia. Kenapa bisa bahagia daripada mereka yang tidak pasangan ya? Kalau yang punya pasangan, kalau yang punya pasangan kemudian hobinya bertengkar ya tentu saja akan menderita ya. Tapi kalau misalnya dia merasa ada keuntungan gitu loh dengan dia tidak menikah, dia bilang dengan demikian saya nggak perlu harus bertengkar lagi dengan pasangan saya kalau toh seandainya saya mengalami ketidakcocokan. Jadi dia melihat itu sebagai suatu hal yang positif. Jadi menurut saya persepsi untuk ini perlu untuk digali lagi gitu dari mereka ini gitu. Jadi artinya kalau mereka merasa depresi, merasa kesepian, mari kita ajak bicara supaya pola berpikirnya itu nggak negatif, tapi justru melihatnya sebagai ada loh hikmah atau keuntungan ketika mereka itu tidak berpasangan gitu ya. Misalnya dia bisa punya aktivitas lain loh yang bisa dilakukan. Kan tidak harus memberikan kontribusi pada pasangan atau anak, tapi bisa juga untuk yang lain gitu ya, untuk komunitas gitu. Jadi maksud saya mungkin bisa diajak untuk berpikir ke sana. Itu sih yang menurut penting saya. terpenuhi kebutuhan itu ya dalam komunikasi dan relasi itu. Iya, begitu, Sister. Lebih ke bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa tadi, Sister. Jadi bagaimana seseorang itu bisa membangun kehidupannya itu. Jadi gini, kebahagiaan itu tidak ini satu teori gitu. Kebahagiaan itu tidak dibawa sejak lahir, tapi di-create seseorang gitu. Jadi dan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau mau mengukur kebahagiaan sebetulnya juga sangat subjektif sekali gitu, karena kebahagiaan itu ada pada diri kita masing-masing gitu. Bagaimana kita memiliki internetnya macet-macetnya. Jadi tadi yang saya sampaikan di dalam beberapa diskusi bahwa sebetulnya itu tadi ketika ada yang hilang di dalam rentang kehidupan kita, tapi ada kompensasi atau ada hal lain yang bisa melengkapi atau mengganti gitu, itu sebetulnya akan membangun itu juga keutuhan bagaimana dia memaknai hidupnya gitu. Seperti itu, dan kebahagiaan itu di-create gitu ya, kebersyukuran, kemudian bagaimana dia itu memaknai satu peristiwa gitu ya, bagaimana dia selalu memaknai hal yang positif. Kalau secara fisik itu vitamin dan makanan bergizi itu bisa dicari gitu. Tetapi secara psikologis itu juga bisa dicari. Jadi bagaimana kita mencari informasi-informasi atau membangun kognitif kita itu secara konstruktif dan positif gitu ya, membiasakan itu. Kemudian mencari sumber-sumber positif, misalkan berelasi dengan orang lain yang berdampak pada hal yang positif dan membuat kita bahagia gitu. Jadi itu yang selama ini disarankan ya, walaupun memang ketika seseorang hidup tanpa pasangan bisa jadi ada yang pengalaman yang tidak dialami gitu. Seperti itu. Sister. Boleh saya mengatakan komisi lansia ini kan komisi gereja ya. Jadi kita melihatnya dari spiritualitas juga. Makin seseorang itu makin dekat dengan Yesus, dia makin bahagia. Dan kalau dia misalkan tidak ada siapapun, itu tidak merasa kesepian. Kesepian itu kan loneliness, itu bukan di dalam sendirian, tapi loneliness itu bisa ada di tengah-tengah keramaian, dia merasa lonely. Bagaimana dia membangun loneliness itu apabila dia bisa berserah kepada Tuhan, kepada Yesus, segala apa yang ada yang dirasakan berat dipersembahkan untuk diajak, untuk diputuskan bersama dan sebagainya. Jadi sebetulnya
yang penting nantinya itu adalah yang spiritual ini kita bisa tingkatkan mulai dari lansia muda. Lansia muda ini diberi sedikit demi sedikit didewasakan, dimatangkan, mature, ya, supaya spiritualitasnya mature. Pada saat dia nanti akan bertambah, dia akan merasa bahwa tidak ada. Jadi meskipun juga di RT dan di RW dan sebagainya kita tetap relasi, tapi kalau sampai di rumah pun itu relasi dengan Tuhan itu tetap ada. Kalau setiap kali kita mau jatuh nggak jadi, thank you God, ya misalnya thank you Jesus gitu, itu ada setiap kali itu kita selalu, oh ya kita nggak sendirian gitu. Ini yang mungkin nantinya harus menjadi inti yang harus dikembangkan oleh komisi. Ya, itu tambahan saya. Terima kasih Bu Uri. Ini ada chat dari Pak Harjanto. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Agnes soal masa tua di Jepang. Mereka bahagia ketika hidup bersama komunitas lansia, bukan dengan anak-anaknya. Sementara pengalaman saya, kebanyakan lansia yang saya temui memandang anak itu sebagai aset yang bisa memberikan manfaat pada dirinya. Bagaimana seorang yang berkecimpung dalam dunia psikologi melihat hal demikian? Monggo Bu Agnes ditanggapi. Iya. Terima kasih Pak Harjanto. Pertanyaannya sangat menarik, sangat menantang buat saya untuk dijawab. Memang betul Pak, kita sama-sama Asia ya dengan negara Jepang. Tapi sebenarnya kita berbeda. Jadi kalau di Jepang itu umumnya orang lebih independen atau lebih individualis daripada orang di Indonesia. Kalau saya lihat dari segi ini ya, saya pernah lihat itu ya, apa istilahnya itu social distance-nya ya itu memang berbeda. Jadi mereka di Jepang memang lebih independen. Jadi artinya hubungan dengan anak ya tetap sayang, tetapi mereka tetap ingin seperti di barat gitu ya. Jadi suasananya seperti di barat gitu. Jadi mereka ingin melakukan segala sesuatu sendiri. Jadi mereka udah terbiasa dengan itu gitu. Sementara di Indonesia itu budayanya berbeda. Anak itu adalah segalanya gitu. Bukan suami, tapi anak kadang-kadang adalah segalanya. Jadi ketika anak kemudian itu nggak memperhatikan kita, itu rasanya itu sakit sekali gitu. Jadi itu memang itu bisa dimaklumi gitu, sehingga kemudian menjadi salah satu sumber stresor yang ada, stres yang di lansia yang di Indonesia itu adalah dengan anak gitu. Satu penelitian saya yang pernah dengan mahasiswa saya, dia meneliti tentang dukungan sosial pada para lansia yang tinggal bersama dengan anak dihubungkan dengan kebahagiaan. Dan penemuannya itu adalah ternyata ada hubungan positif antara dukungan sosial dari anak terhadap kebahagiaan. Jadi semakin anaknya itu memberikan dukungan yang tinggi buat lansia, itu semakin bahagia. Tapi kalau anaknya tidak memberikan dukungan pada lansia, maka dia semakin kurang bahagia gitu. Itu penelitiannya, sehingga memang betul sekali di Indonesia ini suatu hal yang mungkin perlu dicermati, bagaimana caranya mungkin untuk melibatkan para anak-anak ini gitu. Mungkin ada program. Ya, intinya pelibatan ini ya anak-anak atau kaum yang lebih muda untuk pemberdayaan atau program di lansia ini perlu dipikirkan gitu ya, karena memang budaya di Indonesia memang ada walaupun sama-sama timur tapi kolektivisme kita itu sangat ketat sekali gitu, atau sangat kuat sekali kolektivismenya. Penelitian sudah sih setelah penelitian sudah ya, oke, iya. Setelah programnya, intinya kalau menurut saya sih mungkin bisa dibicarakan untuk program memberikan wawasan gitu buat mereka-mereka sebagai anak gitu ya, bagaimana memahami kondisi para lansia gitu. Jadi kan mereka bisa memberikan pendampingan yang tepat gitu, karena mungkin ya tadi itu ya, mungkin mereka merasa orang tua kok makin keras kepala, kok ini, jadi mereka kurang sabar gitu atau kurang komunikasi gitu, padahal lansia kan yang punya kebutuhan untuk itu. Itu sih menurut usulan saya aja. Iya, makasih Bu Agnes. Bu Uri, monggo Bu. Ini terakhir ya Bu, karena waktunya sudah habis. Oke. Jadi begini. Diskusinya kayaknya menarik, nggak terasa ini sudah waktunya. Relasi itu selalu
it takes two ya. Jadi kalau anak dengan nenek atau dengan oma opanya itu hubungannya tidak baik atau apa itu karena dua pihak sebetulnya. Jadi bagaimana kalau lansia itu teman nuntut terlalu banyak, itu pun nanti anak itu merasa tidak dekat gitu. Jadi lansia itu pun harus memahami bahwa tuntutan kepada anak harus datang atau harus up dan sebagainya itu jangan sampai dia. Tapi bagaimana dia mencintai cucunya, mencintai anaknya sedemikian sehingga mereka kangen gitu loh untuk datang sendiri gitu. Itu yang perlu ditumbuhkan, bahwa kalau kita ingin dicintai, kita itu harus mencintai gitu. Ya, berarti maksudnya Tahu, usulnya secara Bu Wuri ada juga. gimana? Iya. Maksudnya Bu Wuri mungkin ada juga programnya untuk lansianya sendiri ya Bu ya? Ya, pasti jadi, ada. Iya, pasti ada. Ya, lansianya juga, anaknya juga gitu ya. Ya, dari nanti dari kelompok anak, dari anak-anak ya biak dan sebagainya, ada kalau ada kemajuan seperti itu, tapi lansia itu tidak boleh nyinyir, tidak boleh menuntut, kapan kamu datang, ayo, gitu. Terus ditanyai gitu, bosan. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, dukungan internal tadi, Bu Wuri. Ya, jadi dukungan internal itu bagaimana lansia itu menumbuhkan dirinya gitu ya. Jadi dia menjadi berdaya gitu, ada pemberdayaan lansianya gitu. Ya, itu dukungan internal tadi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Wuri. Sangat luar biasa pertemuan hari ini. Cukup banyak pembelajaran baru yang didapat. Saya juga banyak belajar ya, kesadaran barunya banyak sekali dari narasumber maupun dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, Suster dan Romo gitu. Tentunya apa yang didapat kita hari ini menjadi referensi atau bisa kita tindak lanjuti di dalam bagaimana lansia ini bisa Komisi Lansia bisa menerjemahkan di dalam program-programnya, tentunya sesuai dengan arahan kemarin yang sudah disampaikan, sehingga sejalan ya antara program yang memang kita create dengan referensi-referensi yang ada gitu, dengan tentunya profil lansia yang memang diharapkan oleh Keuskupan Surabaya. Gitu. Mungkin sebagai penutup, Romo Didi ingin menanggapi, monggo Romo. Ya, terima kasih banyak untuk masukan-masukannya, sangat berharga. Ini sangat memperkaya kita semua, sehingga apa yang kita cita-citakan, yang diskusi awal terkait dengan isi dari Komisi Lansia, profil lansia yang dicita-citakan, sebenarnya dengan materi-materi malam hari ini itu menjadi lebih didaratkan ya. Artinya kita mulai bisa membayangkan apa yang dimulai Dr. Yuki tadi. Lalu programnya kayak apa gitu. Jadi proses pemberdayaannya, kalau dalam bahasanya pemerintah tadi, proses menuju smartnya, lalu kita proses menuju lansia yang kita cita-citakan dalam rangka pastoral, ini yang menjadi lebih rinci gitu ya. Sekarang ini tadi dari materi-materi ini menjadi bayangan kita menjadi lebih konkret, lebih mendarat. Maka saya sungguh berterima kasih. Sekedar informasi bahwa jumlah lansia di Keuskupan Surabaya menurut data sensus 2016 itu adalah 17.171 lansia. Jadi hanya memang kami menghitung ini masih dari usia 65. Padahal kita nanti saya kira dengan pemahaman baru kita mulai memikirkan pralansia dan lansia. Jadi mulai 65 berarti pralansia itu mulai
60 ya. 60 masa pra pensiun itu berapa? 55. Pra pensiun 55. Nah, mulai 55. Pra pensiun 55 ya, 50 55 ya. MPP itu. Iya. Nah, itu artinya kita mesti juga memikirkan masa persiapan pensiun yang tadi Bu Yuni jelaskan tahap-tahap pensiun itu membuat kita membayangkan jadi tidak cukup dengan hanya lansia usia 65 ke atas atau 60 ke atas gitu. Tapi bahwa transisi menuju lansia itu jauh lebih penting dalam menyiapkan menuju ke masa lansia dalam kerangka program pastoral. Lalu dari usia lansia itu di Keuskupan Surabaya sama seperti yang digambarkan grafik demografinya Prof. Aramis tadi. Jumlah perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki di Keuskupan Surabaya. Jadi kalau laki-laki itu 68.776, 68 ribuan, hampir 69. Lalu yang perempuan itu 72.500-an. Jadi selisihnya itu adalah sekitar 4.000 jumlah laki-laki dan perempuan untuk lansia. Lalu tentang jumlah suami istri yang berkeluarga memang 38.000. Tetapi untuk duda ini adalah saya bayangkan duda itu adalah sebagian besar, saya belum menghitung mengelompokkan jenjang usianya. Duda itu ada 1.224 dan janda ada 6.136. Jadi jumlah janda itu 5 kali lipatnya jumlah duda. Jadi memang seperti jumlah perempuan itu lebih tinggi. Memang nampak bahwa ini daya tahan hidupnya itu jauh lebih tinggi perempuan dalam ini. Lalu yang lajang ini masih bujang, oke, yang tidak menikah 216. Lalu yang juga menarik itu adalah data sehat dan sakit. Jadi ada yang sakit itu 317, difabel ada 224 orang. Jadi kita juga mulai berpikir membayangkan tentang lansia yang difabel itu difabilitas rangkap kuadrat gitu ya. Saya bayangkan nanti kerjasama dengan Komisi Difabel bagaimana pastoral bagi lansia difabel. Bapak Paus pada waktu Hari Difabel Internasional yang lalu itu bilang pandemi ini adalah pukulan yang berat, tetapi yang lebih berat lagi adalah lansia dan difabel. Ini yang saya pikir untuk 2 tahun ini new normal, kita mesti mempunyai kekasan pastoral di mana masa pandemi ini yang sangat berat seperti yang pengalaman bapaknya Bu Agnes tadi ya. Jadi sangat berat, itu lebih berat lagi. Kalau yang masih muda-muda memang lebih mobile dan masih bisa mengusir ke loneliness-nya itu masih bisa. Tapi kalau yang lansia itu bisa. Nah ini perlu saya bayangkan nanti Bu Erna juga hadir ya. Itu salah satu hal yang perlu kita survei ya menurut saya. Untuk surveinya lansia nanti bahwa kita pengen ngerti sejauh mana dampak pandemi ini bagi lansia. Nah lalu kita bisa melihat jenis-jenis permasalahan
karena ini situasi dalam konteks abnormal, maka apa yang dirasakan oleh lansia pada masa pandemi ini? Itu saya kira, sekali lagi Bu Yuni terima kasih, Bu Wuri, Prof. Maramis, Bu Agnes, untuk sesi pertama kedua ini sangat memperkaya. Moga-moga ini nanti saya pikir bagaimana kalau bahan ini kan kita bisa menjadi dasar untuk nanti langkah berikutnya pastoral. Oke, nanti misalnya kalau Romo belum dapat gitu ya, nanti coba Romo Raharjo juga hadir di sini ini di dalam pertemuan kita ini. Mungkin Romo Raharjo atau kita olah lagi sendiri lalu kita bahas bersama. Kalau sekiranya sulit untuk cari pembicara untuk yang pastoral, karena saya juga belum pernah dengar ya di keuskupan lain pastoral lansia dalam artian yang level komisi. Karena rata-rata di keuskupan lain itu levelnya level komunitas atau paguyuban. Sehingga pendekatannya bukan pendekatan teritorial, tapi pendekatannya pada kategorial. Nah, ini yang pada umumnya yang anggotanya adalah lansia yang sehat. Nah, padahal kalau pendekatannya teritorial, ada lansia yang sehat, ada lansia yang difabel, ada yang lansia tak terjangkau, yaitu misalnya sudah sakit, keluarganya tidak ada yang Katolik, itu misalnya. Itu adalah yang jauh dari jangkauan gereja. Nah, itu hal-hal yang perlu kita garap dalam program pastoral nanti. Begitu Bu Yuni. Ya, terima kasih Romo. Besok kita akan memperkaya pengetahuan terkait dengan lansia dengan Dr. Yudi dan Bu Christine. Kalau Dr. Yudi kita akan mengenal berbagai masalah kesehatan lansia dan Bu Christine konsep lansia dan menua ya Bu. Semoga nanti apa yang sudah kita dapat pembelajaran baru hari ini bisa dilengkapi dengan pertemuan besok. Dan saya masih tetap mencari yang ini Romo spiritual dan spiritual dan pastoral lansia ya. Nah, jika berkenan nanti bisa minggu depan atau Sabtu minggu depan gitu kita akan diskusikan waktunya gitu. Supaya juga diskusi kita menjadi lengkap, referensi kita menjadi lebih utuh dan holistik gitu untuk kita bisa menindaklanjuti di dalam raker yang sudah dijadwalkan. Sekali lagi terima kasih Prof. Maramis atas kehadirannya dan semangatnya yang luar biasa menginspirasi kita semua. Terima kasih Bu Agnes, Bu Wuri, Romo Didi, dan Bapak Ibu Suster semuanya. Saya sangat banyak pembelajaran baru dari diskusi ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Kita tutup dengan doa ya. Siapa yang mau mimpi doa ini? Pak Arjanto. Pak Arjanto, monggo Pak Arjanto. Romo, Suster, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat dan rahmat yang telah kami terima dari-Mu. Teristimewa atas perjumpaan kami di Zoom pada malam hari ini. Berkatilah para narasumber yang telah memberikan bekal bagi kami semuanya untuk keperluan Komisi Lansia ke depan. Berkatilah kami semua yang hadir pada Zoom malam hari ini, supaya segala sesuatu yang kami terima dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami ke depan, teristimewa untuk pengembangan di Komisi Lansia Keuskupan Surabaya. Kami mohon berkat-Mu melalui Romo kami, Romo Didi. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga Bapak Ibu dan seluruh pengorbanan
lalu juga gagasan, pemikiran, sharing, pengalaman, dan apa yang kita terima pada malam hari ini sungguh menjadi berkat. Dan para pembicara, apa yang Anda bagikan juga akan kembali kepada Anda dalam wujud berkat yang melimpah bagi hidup, pekerjaan, keluarga, dan rencana Anda ke depan. Berkat Allah menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, Bu sekalian. Prof. Maramis, Pak Rames. Bu Salam Agnes. sehat selalu. Terima kasih ya Prof, semua. cepat sehat Prof Marames. Iya. Ya.